Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Usolli wa usallim ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pada Allah. Sekarang kita berada di 10 malam terakhir ya, atau di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Kesempatan ini tentu sebagai orang yang beriman sangat ditunggu-tunggu ya. Sudah sejak 10 atau 11 bulan yang lalu kita menunggu momentum dan saat 10 malam terakhir ini. Mengapa? Karena kita sangat tahu sebagai orang yang beriman bahwa di antara malam-malam itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Mungkin para pemirsa sudah mempersiapkan, sudah punya target-target tertentu untuk mengisi 10 malam terakhir ini. Mari kita sama-sama simak apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW seperti yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra." Apabila masuk 10 hari atau 10 malam terakhir itu, ahya lailahu. Yang pertama Rasulullah menghidupkan malam. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan menghidupkan malam? Tentu ini adalah bahasa yang memiliki makna majazi ya. Artinya menghidupkan dalam arti mengisi malam-malam itu dengan sedemikian banyak peribadahan yang dilakukannya. Malam pasti tiba, malam pasti ada, karena persoalan waktu kita tidak akan bisa menghalangi siapapun sehebat apapun kita. Sama halnya dengan usia kita. Usia kita tidak bisa dibohongi. Usia kita adalah pelan-pelan tapi pasti, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari terus maju. Mau susah kita, mau senang kita, mau bahagia kita, mau sengsara kita, terus maju. Dan ini pun adalah maksudnya menghidupkan malam, mengisi malam-malam itu dengan ibadah secara langsung kepada Allah dengan berbagai macam praktek peribadahan. Di antaranya
menetap di masjid yang disebut dengan i'tikaf, kemudian melaksanakan sholat malam, berzikir kepada Allah, ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan menghidupkan malam. Ya. Yang kedua, Rasulullah adalah wa'iqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Istri dan anaknya dibangunkan di malam-malam ini. Tidak ada yang tidur dengan senyenyak-nyenyaknya, tetapi mereka dibangunkan oleh Rasulullah. Untuk apa dibangunkan? Dibangunkan untuk mengisi, melaksanakan, menjalankan ibadah, karena jangan sampai terlewat malam-malam ini begitu saja. Karena manakala terlewat, sangat disayangkan, momentum datang, waktu datang, tapi kita tidak bisa mengoptimalkannya. Saudara-saudara, para pemirsa di via TV yang saya hormati, tidak sedikit dalam hal membangunkan keluarga itu, atau mengkondisikan keluarga supaya sama-sama memiliki frekuensi peribadatan yang sama. Bukan persoalan mudah. Ya. Apalagi setiap kita memiliki anggota keluarga yang bervariasi dalam tindakannya, dalam aktivitasnya, dalam pekerjaan. Tetapi manakala datang 10 malam terakhir, senantiasa Nabi membangunkannya. Apa artinya? Karena manakala Ramadan lewat, malam-malam terakhir lewat begitu saja, sangat disayangkan. Mereka dikondisikan untuk terus beribadah kepada Allah menjelang akhir Ramadan itu. Yang ketiga, saudara-saudara, wasyadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Bukan sarung yang kedodoran. Ini juga tentu kalau kita lihat ya tradisi Arab, khususnya Rasulullah mungkin tidak memakai kain sarung seperti yang kita di Nusantara ini memakai. Tetapi ini adalah sebagai bahasa kiasan untuk terus bahwa sarung sebagai perlambang peribadahan kepada Allah. Tidak pernah kemudian kendor, ya, terus melaju beribadah tanpa henti. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang beriman akan memiliki pengetahuan yang dalam tentang ini. Kita tahu bahwa ada satu malam yang khairun min alfi syahri. Ya, yang kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Apa artinya? Bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita agar kita mengkondisikan diri, menyiapkan diri untuk beribadah di malam-malam ini. Saudara-saudara, kita tahu bahwa tujuan dari semua peribadahan di dalam paradigma ajaran agama kita adalah meningkatkan kesadaran sebagai manusia yang memiliki jati diri ketuhanan. Apa maksudnya? Kita tahu wajibnya puasa karena ada goal, ada tujuan yang ingin dicapai, adalah derajat ketakwaan. Demikian juga kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang lain, bahkan
Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah, kepada Tuhan, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang keyakinan. Al-yakin di sini adalah al-maut, artinya beribadah tanpa henti. Kita berhenti beribadah karena maut sudah menjemput kita. Jadi ini adalah persoalan yang sangat diberikan oleh Allah, sangat luar biasa kepada kita untuk mengisi waktu-waktu ini untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita. Saudara-saudara, pernah saya sampaikan bahwa tujuan untuk menghasilkan derajat ketakwaan ini adalah sesuatu yang terjal, yang tentunya tidak mudah kalau tanpa kesadaran yang penuh. Tetapi manakala kita diniatkan lillahi ta'ala, semata-mata karena pengabdian kita kepada Allah, maka yang berat insya Allah menjadi ringan, yang susah menjadi mudah, yang besar, yang luar biasa besarnya bisa menjadi kecil dalam pandangan Allah. Itulah, ya, maka kita senantiasa harus memohon kepada Allah untuk dimudahkan dalam beribadah. Anggota tubuh kita mudah untuk bergerak beribadah. Lisan kita untuk senantiasa basah karena zikir kepada Allah. Saudara-saudara, manakala ini sudah tercapai di surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah bahwa aku ini adalah dekat. Fa ini qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku pasti mengabulkan permintaan doa yang dilakukan oleh hambaku manakala dia berdoa. Tetapi saudara-saudara, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Fal yastajibuli. Pertama adalah kita harus memenuhi kewajibannya. Kewajiban kepada Allah, kewajiban atau prosedur yang harus kita tempuh untuk memperoleh kesuksesan, mendapatkan apa yang kita harapkan. Fal yastajibuli. Kemudian wal yu'minu bi. Ada dasarnya, ada syaratnya, ada ketentuannya. Selain kita berikhtiar memenuhi kewajiban kepada Allah, juga kita harus beriman kepada Allah. Kata-kata iman ini adalah sebagai sebuah kata yang maknanya bukan hanya sekedar percaya, tapi beriman, memiliki kesadaran diri bahwa diri kita sebagai manusia biasa, kita diciptakan oleh Allah, kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi semua napas kita, gerak anggota tubuh kita, melangkahnya kita, beraktivitasnya sehari-hari kita proyeksikan semata-mata karena pengabdian kita kepada Allah. Itu yang disebut fal yastajibuli wal yu'minu bi. Kemudian Allah katakan la'allahum yarsyudun. Manakala ketentuan memenuhi kewajiban, beriman dasarnya, maka tidak ada hal yang menghalangi kecuali kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dibuka jalan lebar-lebar oleh Allah untuk meraih kesuksesan itu, terutama kesuksesan menjadi
orang-orang yang memiliki derajat ketakwaan. Ingat saudara, ibadah apapun tidak ada kecuali adalah bertakwa kepada Allah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Aku ini bukan melihat bagaimana gerakannya, jumlah rakaatnya, kemudian konsentrasi ketika beribadahnya, hubungan diri seseorang dengan yang lain. Tapi yang bisa diterima oleh Allah itu adalah karena semuanya dilakukan semata-mata ketakwaan kepada Allah. Berpuasa diwajibkan kepada kita untuk bertakwa. Salat yang kita lakukan untuk meraih ketakwaan, ibadah haji, zakat, dan seluruh aspek kehidupan kita yang disebut dengan ibadah, goalnya adalah derajat ketakwaan. Faqad fazal muttaqun, sungguh menang, bahagia orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir, dengan senantiasa mengkondisikan keluarga kita untuk beribadah bersama-sama kita, menjadi bagian penting untuk meraih ketakwaan kepada Allah, dan kita sama-sama kencangkan ya apa yang meliputi kita, artinya sarung kita, pakaian kita, untuk semata-mata meningkatkan peribadahan kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.